Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi'atini wa habbataka wa ma'rifataka. Kepada kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuriyalaya, khususnya penguasa Gunung Agung, Musabahwas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati Guru Agung kita semuanya, Pak Musabahwas dan seluruh para wakil talqin yang hadir di forum sore hari ini, para ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama membacakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karamah yang kita terima sampai sore hari ini. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya istiqomah mengamalkan warisan beliau yang dititipkan melalui guru kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan dengan bersama-sama menyampaikan istighosah kita kepada guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yablughu li muridihi innal istighosati walau kana fil masyriqi farasuka masrujun wa sayfuka maslulun wa ramhuka mansubun wa qawsuka mauturun wa sahmuka saibun wa rikabuka alin agisni fi qada'i hawaiji khairal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibacakannya doa istighosah tadi, hajatnya para ikhwan semuanya yang hadir pada sore hari ini Allah kabulkan semuanya, dilancarkan urusannya, dimudahkan permasalahannya, dikuatkan atas semua ujiannya. Amin. Dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya Allah. Diberikan kekuatan untuk istiqomah melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Dan semoga kita semuanya bisa menemani perjalanan Bu Haji Susi di tahun ini ke Tanah Suci. Amin. Dan kita semuanya mendapatkan Haji Furodah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Zulhijjah ini itu dekat dengan bulan Zulhijjah, di mana semuanya hajatnya umat Islam itu ingin bersama-sama pergi ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji syariah. Sehingga dikatakan dalam fikih ini adalah bagian daripada kesempurnaan daripada rukun Islam kita. Namun faktanya bahwa ada sebagian dari kita yang semuanya merasa bahwa melaksanakan ibadah yang kelima ini itu tantangannya luar biasa ketika dihadapkan dengan tiud. Karena untuk bisa sampai ke Mekah itu harus terbang menggunakan pesawat. Dan untuk terbang dengan pesawat butuh ongkos yang itu tidak sedikit kata manusia. Makanya sore hari ini kita berdoa bersama-sama, semoga kita semuanya dapat haji furodah. Informasi dari teman-teman
untuk haji forodah itu daftar tahun ini, berangkatnya bisa tahun ini. Dengan catatan minimal membayar 270 juta rupiah. Sedikit atau banyak? Banyak kata manusia mah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah mah. 270 itu adalah angka yang sedikit kalau uangnya ada. Mahal itu karena uangnya tidak ada. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin untuk terjadi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izin bercerita mengenai asal-usul bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, sebagaimana yang diceritakan oleh Wakil Talqin Panglesa Abah Aos, Kiai Haji Irfan Zidni. Pak Kiai Irfan Zidni menulis dalam satu catatan yang diberikan judul Marhaban ya Zulqa'dah. Beliau memberikan catatan yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari dan kemudian kita pahami mengenai Zulqa'dah. Beliau menuliskan bahwa Zulqa'dah artinya adalah orang yang duduk untuk menuju Zulhijjah. Sementara Zulhijjah diartikan sebagai orang yang tuan rumah hatinya hanyalah Allah saja. Nah, itu perbedaan arti dari Zulqa'dah dan Zulhijjah yang ditulis oleh Pak Kiai. Catatan selanjutnya bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah bulan ke-11 di bulan Hijriah, yang sama-sama kita ketahui di kita mah Zulqa'dah itu adalah Ramadan yang ke-3. Di mana catatannya adalah pada bulan ini, di bulan Zulqa'dah ini, dulu para prajurit berhenti berperang. Mereka istirahat dan mereka lebih banyak duduk. Catatan yang kedua, pada bulan ini adalah puncaknya musim panas. Dan ini biasanya terjadi di bulan Juli. Karena puncak dari musim panas, banyak orang yang memilih untuk tinggal di rumah daripada beraktivitas di luar karena sengatan panas yang luar biasa. Nah, inilah asal-usul atau asbabul wurud mengapa ini Zulqa'dah diberikan menjadi nama di bulan ke-11 atau Ramadan yang ketiga ini. Selanjutnya Pak Kiai menjelaskan perbedaan arti duduk dalam istilah bahasa Arab. Ada dua kata yang bermakna sama. Kata yang pertama adalah jalasa. Jalasa itu artinya adalah duduk. Sinonimnya atau muradif dari kata jalasa ini adalah qa'ada. Qa'ada ini adalah duduk juga. Perbedaannya antara jalasa dengan qa'ada itu di waktunya. Jalasa itu adalah duduk setelah kita berdiri. Sehingga waktunya itu relatif singkat. Sementara qa'ada itu artinya adalah duduk setelah kita lama berbaring. Nah, inilah yang kemudian dari dua kata yang berbeda tetapi punya arti yang sama. Dan dari kata qa'ada itu melahirkan istilah baru yang kita kenal dengan istilah qa'idah. Apakah qa'idah itu? Yaitu adalah landasan atau kaidah yang kemudian kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Qa'idah itu menjadi kaidah. Misalnya kaidah berbahasa Arab, kaidah fikih, kaidah. Artinya adalah landasan. Nah, inilah kata dari Zulqa'dah yang dimaknai sebagai duduk untuk menuju ke bulan Zulhijjah.
Selanjutnya Pak Kiai menjelaskan tentang pentingnya kita melaksanakan duduk. Mengapa duduk itu penting? Karena menurut rumor bahwa orang yang duduknya itu tekun, duduknya lama, itu bisa menjadi orang yang ahli duduk. Duduk tekun itu dirumorkan menjadi definisi daripada dukun. Jadi dukun itu adalah orang yang duduknya tekun, ngamalin wirid-wirid yang entah sumbernya bisa jadi mungkin bukan dari Allah. Pentingnya duduk ini pun kita bisa lihat daripada kebiasaan para wali. Bahwa orang yang kuat duduknya itu adalah orang-orang yang memang dilatih untuk riadoh duduk dengan luar biasa. Para wali menurut Pak Kiai mempunyai kebiasaan zikir yang lama, aurat-auratnya panjang, sehingga membutuhkan ketahanan untuk duduk bersila dalam waktu yang sangat lama. Saya mendengar langsung dari penjelasannya Kang Lukman ketika di awal-awal bertemu dengan Abah Awas. Menurut Kang Lukman bahwa Abah Awas itu dilatih oleh gurunya untuk duduk saja, itu latihannya selama 1 tahun. Duduk aja kok pakai latihan. Tapi ternyata memang ini adalah sebuah riadoh yang luar biasa susah. Orang yang nggak biasa duduk bersila itu pasti tersiksa. Bayangkan, Abah Awas saja membutuhkan waktu 1 tahun untuk latihan duduk bersila dengan catatan latihan duduk ini supaya tidak batal wudhunya. Nah, kenapa? Karena menurut fikih, kalau kita tertidur dalam keadaan duduk yang tegak, itu kita tidak batal wudhunya. Duduk yang tegak, tidak bersandar kepada sesuatu, tidak berbaring, tidak menunduk, itu adalah syarat sah supaya wudhu kita tidak batal. Dan itu yang dilatih oleh Pangresa Abah Awas. Berjam-jam kalau kita saksikan, kalau kita manakib, Abah itu posisi duduknya tidak berubah. Coba kalau kita, baru 5 menit saja, kita sudah berganti gaya duduk beberapa kali. Beberapa jenis gaya duduk. Karena duduk kita belum terlatih. Silanya kita masih diganggu oleh para semut. Kita sering kesemutan kalau duduknya kelamaan dengan cara bersila. Sehingga disinilah kemudian duduk itu menjadi riadoh tersendiri di wilayah pembelajaran kita di TKN Suryalaya Sirnarasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa menurut Pak Kiai Irfan, ikhwan dan akhwat yang terbiasa melaksanakan riadoh duduk, yang sukses melaksanakan aurat zikir yang lama dengan duduk yang lama, itu indikasi ikhwan yang berhasil menggenggam bulan Zulqa'dah. Mengapa demikian? Ternyata Pak Kiai Irfan mengutip pendapat dari Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Dalam kutipannya, bahwa Athaillah As-Sakandari mengatakan, ketahuilah, 1 kali duduk di majelis seorang ulama yang tulus dapat membuatmu berubah dari perilaku maksiat menjadi hamba yang taat dan takut. Bayangkan, hanya duduk 1 kali di 1 majelis yang dipimpin oleh ulama yang tulus, ulama yang kamil mukamil, itu dapat mengubah perilaku seseorang yang perilakunya buruk menjadi perilaku yang luar biasa menjadi baik.
Ini hadiah bagi orang yang kuat duduknya. Nah, ikhwan dan akhwat semuanya, jadi dengan demikian, begitulah catatannya Pak Irfan mengenai asal-usul bulan Zulqa'dah, sehingga kita bisa ambil tips yang kita bisa lakukan supaya kita dapat meraih bulan Zulqa'dah. Tips yang pertama adalah kita berusaha menjadi orang yang hanya dan lama. Inilah PR-nya. Gimana caranya kita berlatih duduknya yang lama, bisa berjam-jam kita kuat duduk tanpa terkendala dengan berbagai macam rintangan. Apakah itu kesemutan, apakah kita pengen ke belakang, buang air ini dan itu adalah rintangan-rintangan yang menyebabkan kita gagal untuk lama duduknya. Tips yang kedua, supaya bisa lama jadi orang yang rajin bekerja, ya kita semuanya adalah dengan menambahkan jumlah pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak. Maksudnya, supaya kita bisa duduk lama, kita harus menjadi orang yang rajin bekerja. Kita pernah bahas bahwa definisi rajin bekerja yang dimaksudkan oleh Pangarsa Guru Agung adalah orang yang banyak zikir jaharnya. Sehingga disinilah syarat yang keempat daripada amaliah kita dari zikir jahar. Bahwa syarat yang keempat adalah kita menambahkan jumlah zikirnya lebih banyak. Dengan menambah jumlah zikir lebih banyak, maka ini menuntut kita semuanya untuk bisa duduk lebih lama. Tips yang ketiga, kalau kita sudah rajin bekerja, maka sudah seharusnya kita menyertakan di dalam sini, di dalam dada kita, yaitu hu-nya itu harus konstan. Dalam bahasa lain, maksudnya tips yang ketiga adalah mulutnya menyebut, hatinya mengingat. Ketika kita melaksanakan zikir jahar dengan jumlah yang banyak, maka harus dipastikan juga bahwa tidak hanya mulut saja yang menyebutkan, tapi sertakan juga zikir khafi, supaya dua kerjaan ini itu bisa dilaksanakan secara paralel. Mulutnya berzikir jahar, hatinya berzikir khafi. Maka inilah kemudian kalau dalam hati kita sudah ada zikir khafinya, maka ini semuanya akan menyebabkan kita semuanya dapat kepada hakikat bulan yang ke-11 di bulan Hijriah atau Ramadan yang ketiga, yaitu langkah 1, 2, 3 akan menyebabkan kita merengkuh bulan Zulqa'dah. Ikhwan dan akhwat semuanya, bahwa bulan Zulqa'dah ini ternyata Abah juga memberikan dua hal yang berbeda. Ada dua rahasia yang Abah jelaskan di dalam kitab Majmu'atur Rasail. Bahwa Majmu'atur Rasail itu ternyata gabungan dari 3 kitabnya Abah. Yang pertama adalah kitab yang menjelaskan tentang keutamaan bulan-bulan Hijriah, yaitu kitab Fadailus Syuhur. Jadi korelasi antara penjelasan Kiai Irfan yang menjelaskan tentang asbabul wurud dari bulan Zulqa'dah, itu ternyata Abah juga menjelaskan yang itu mempunyai korelasi yang sangat kuat. Dalam kitab Fadailus Syuhur dikatakan bahwa bulan Zulhijjah itu mempunyai huruf yang banyak. Huruf yang pertama adalah huruf Zal. Abah menjelaskan bahwa makna daripada huruf Zal ini artinya adalah zauq,
Zauk itu apa? Zauk itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan lidah. Abah menjelaskan seperti itu. Zauk itu adalah bagaimana kemampuan daripada lidah untuk mengecap, untuk menganalisa apa saja rasa yang masuk ke dalam lidah, dan kemudian lidah bisa menjelaskan apakah ini asam, apakah ini manis, apakah ini pedas, atau rasa-rasa yang lainnya. Nah, inilah makna zauk dalam arti lugawi, dalam arti bahasa. Tapi lebih jauh, ternyata pengersa Abah menjelaskan makna zauk ini lebih dalam lagi. Zauk itu dijelaskan oleh pengersa seperti ini. Kita coba cek kitabnya. Wa zauqu huwa nurun ma'rifatullah azza wa jalla. Yukdhu Allah ta'ala bitajalliyati fi qulubi awliyaihi. Yufraquna bihi bainal haqqi wal batil. Zauq menurut pengersa Abah dalam kitabnya adalah cahaya dari ma'rifat Allah azza wa jalla, yang kemudian memberikan pembeda ke dalam hatinya para aulia Allah tentang bedanya hak dan bedanya yang batil. Bahwa untuk bisa mendapatkan cahaya dari makrifat Allah yang masuk ke dalam hati itu harus berasal dari hati yang hidup. Demikian yang Abah jelaskan. Idza kana al-qalbu hayyan, itu harus dengan hati yang hiduplah kemudian hati seseorang itu bisa mendapatkan cahaya dari makrifatnya Allah. Kalau kemudian tidak didapatkan dari hati yang hidup, maka bisa dipastikan cahaya ini tidak akan dapat. Maksudnya apa hati yang hidup itu? Hati yang hidup adalah maksudnya adalah hati dari seorang guru yang hatinya sudah hidup, yang hatinya itu sudah terdapat cahaya Allah, ada ma'rifatullah di dalam kolbunya, yang itu menerangi hatinya sang guru, yang kemudian dapat menularkan cahaya ini kepada orang lain. Nah, ini makna yang luar biasa daripada kemudian zauq di bulan Zulqa'dah dari kitab Fadailus Zuhur. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kaitannya atau korelasi antara penjelasan Kiai Irfan yang bermakna Zulqa'dah artinya adalah duduk menuju bulan Zulhijjah. Maksud Zulhijjah di sana adalah kemudian yaitu duduknya orang-orang yang hatinya itu tuan rumahnya adalah Allah. Jadi orang yang di hatinya sudah ada Allah, sudah ada Ismul Azam, itu sesungguhnya adalah orang-orang pemilik Zulqa'dah dan pemilik Zulhijjah. Dan ini sejalan dengan pendapatnya, penjelasannya guru kita di bulan Zulqa'dah di kitabnya yang kedua, Al-Fiqratul Jadidah, pikiran-pikiran yang baru tentang Fadailus Syuhur, tentang fadilah bulan-bulan yang mulia. Ternyata dalam Fiqratul Jadidah dikatakan, pengersa Abah menjelaskan bahwa huruf-huruf yang terkandung di dalam bulan-bulan Hijriah itu pada hakikatnya itu adalah kunci di mana kita semuanya bisa mengakses Allah. Nama-nama yang Allah kumpulkan dalam Asmaul Husna, masing-masingnya itu memiliki rahasia. Dan rahasia ini tidak akan bisa terbuka kalau kita semuanya tidak bisa membuka
kalau tidak ada kuncinya. Dari manakah kunci-kunci itu didapatkan? Maka kunci-kunci itu didapatkan ketika kita semuanya sudah ada cahaya di dalam kolbu kita. Karena makna zal itu adalah pembuka dari nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Itu penjelasannya pengusaha bahwa kemudian ternyata di Fikratul Jadidah semua bulan-bulan yang 12 bulan itu ternyata di dalamnya adalah rahasia-rahasia yang luar biasa yang Allah sudah bukakan untuk kita semuanya. Tinggal kita membuka bukunya, membuka kitabnya, kita bertanya kepada para wakil talqin, apa sajakah kunci-kunci itu yang terkandung di dalam huruf-huruf yang ada di bulan Zulhijjah. Ada 12 kunci yang Allah berikan kepada guru kita, yang guru kita tuliskan dalam kitabnya, supaya kita semuanya bisa mengamalkan nama-nama Allah yang kemudian Abah sudah berikan kuncinya kepada kita semuanya. Kita tinggal mempraktekannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh guru kita untuk bisa mengamalkan Asmaul Husna yang terkandung di dalam bulan-bulan Hijriah, sehingga kemudian kita semuanya bisa mendapatkan keutamaan dari nama-nama Asmaul Husna tersebut, khususnya tujuan akhirnya kita semuanya adalah bisa untuk bersama dengan Allah. Liqa Allah itu adalah cita-cita luhur kita semuanya, supaya kita semuanya bisa bertemu, dan untuk bisa bertemu maka kita harus bersama. Supaya kita bisa bersama, maka kita seharusnya harus terus menyebut namanya, karena indikator orang yang mencintai orang yang dicintai, dia akan terus menyebut namanya dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, kita akan terus teringat, kita akan terus menyebut, dan itulah indikasi bahwa kita cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka Allah akan mau untuk bersama dengan kita. Kalau kita sudah diizinkan untuk bersama, maka insya Allah kita akan diizinkan untuk liqa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada hal-hal yang salah dari penyampaian, khususnya yang berkaitan dengan kitab-kitabnya Pangsabah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang taat kepada guru kita, dan kita diakui oleh guru kita, sehingga kemudian kita semuanya diantarkan bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.